Halo, Sobat Masapot dimanapun berada. Jumpa kembali dalam Sapot Mas Sermon. Dan hari ini saya akan memberikan beberapa pengantar untuk menambah pemahaman kita terkait dengan khotbah untuk hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024. Sebelum kita memulai sermon kita, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur Tuhan, Kau memberikan bagi kami kesempatan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan Roh Kudus yang menuntun kami, agar kami semakin memahami firman-Mu. Dan tentunya Engkau yang menguatkan kami untuk senantiasa setia melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sobat Masapot yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan tertulis di dalam Efesus pasal 6 ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-20. Efesus 6 ayat 10 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Perlengkapan rohani. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan, berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus. Juga untuk aku, supaya kepadaku, jika aku membuka mulutku, dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil, yang kulayani sebagai utusan yang dipenjarakan. Berdoalah, supaya dengan keberanian aku menyatakannya, sebagaimana seharusnya aku berbicara. Demikian firman Tuhan. Sobat Masapot, sebagaimana yang kita tahu, kitab Efesus atau surat Efesus ini dituliskan oleh seorang Rasul Paulus ketika dia berada di dalam penjara. Tentunya pada saat Paulus dipenjarakan, Paulus juga di dalam semangat keberanian yang tak putus-putusnya memberitakan Injil, sehingga dia harus mengalami penderitaan yang sangat besar, yaitu ketika dia ditangkap oleh tentara Romawi dan dipenjarakan di penjara Rom. Nah, Sobat Masapot, sesuai dengan keadaan yang dialami oleh Paulus, Paulus di sini memberikan sebuah surat yang ternyata di dalam konteks persoalan yang dihadapi oleh jemaat Efesus, ada beberapa hal yang dialami oleh jemaat Efesus pada kala itu. Yang pertama adalah jemaat Efesus terpengaruh dengan budaya keagamaan yang berkembang di kota Efesus dengan adanya penyembahan-penyembahan berhala. Lalu ditambah lagi dengan adanya penguasa, yaitu Kekaisaran Roma, yang tentunya menekan, menindas, dan tidak memberikan
kebebasan, keleluasaan kepada orang-orang di Efesus, khususnya jemaat yang menjadi pengikut Kristus. Demikian juga kita menemukan beberapa persoalan-persoalan yang tampaknya merupakan persoalan internal, di mana Paulus juga menekankan soal kehidupan sebagai hidup dalam rumah tangga, kehidupan dalam berjemaat, yang tentunya berpotensi untuk mendatangkan konflik atau perselisihan. Nah, oleh karena itu dalam suratnya, Paulus menekankan satu hal yang kemudian dia namakan dengan, kalau boleh kita katakan semacam perlengkapan ataupun persiapan untuk menghadapi banyaknya tantangan itu, baik dari luar tadi, dari tentara Roma, dari penguasa, dan juga dari sisi internal. Nah, di ayat 10, Paulus mengatakan kepada jemaat Efesus supaya jemaat Efesus kuat di dalam Tuhan. Itu kuncinya, kuat di dalam Tuhan. Nah, bagaimana kuat di dalam Tuhan? Tentu di dalam Tuhanlah Paulus mengatakan kita memperoleh kuasa, kuasa dari Tuhan, sehingga kita tidak takut, tidak mengalami keputusasaan ketika mengalami persoalan yang berat. Karena Paulus mengatakan di dalam suratnya ini, Paulus menyebutkan beberapa musuh ataupun persoalan yang akan dihadapi. Dikatakan di sini bukan melawan darah daging, tetapi melawan tipu muslihat iblis, ya, melawan pemerintah, penguasa, ya, juga roh-roh jahat begitu. Jadi Paulus menyebutkan secara detail di sini bahwa perjuangan jemaat Efesus itu adalah perjuangan melawan iblis dan juga melawan penguasa atau pemerintah yang notabene pada saat itu menindas atau menganiaya mereka. Nah, untuk menghadapi persoalan itu, katakanlah musuh itu, maka Paulus menyebutkan beberapa poin-poin yang tentunya merupakan penjelasan dari apa yang saya sebutkan tadi, yaitu perlengkapan. Perlengkapan apa? Perlengkapan rohani, yang kemudian kita sebutkanlah itu menjadi sebuah persiapan matang oleh setiap jemaat yang menghadapi persoalan demi persoalan tadi. Nah, Sobat Masapot, mari kita perhatikan di sini ada beberapa hal yang menjadi perlengkapan rohani atau perlengkapan senjata Allah yang disebutkan di dalam teks kita ini. Jadi yang pertama dikatakan ikat pinggang. Jadi ikat pinggang ini dalam baju besi tentara itu, ikat pinggang itu berfungsi untuk mengencangkan, ya, supaya baju besi itu tetap kokoh, tetap kuat, dan dapat digunakan sebagaimana baju besi itu memampukan tentara itu untuk menjaga dirinya dari serangan musuh. Nah, ikat pinggang ini berfungsi untuk membuat baju besi itu supaya maksimal digunakan. Sehingga kalau kita sebutkan secara penafsiran, ikat pinggang ini artinya ikat pinggang kebenaran. Kebenaran Allah artinya firman. Jadi kebenaran Allah, perkataan Allah itulah yang diikat atau yang dijadikan penguat supaya seseorang yang mengalami pergumulan, dia mendapatkan kekuatan karena sudah mengikat dirinya dengan ikat pinggang kebenaran itu. Lalu yang kedua disebutkan sepatu. Ya, sepatu itu berfungsi untuk menguatkan kaki, di mana kaki dipakai oleh tentara untuk berjalan di medan yang begitu berat, yang begitu keras, sehingga kaki mereka terlindungi dari berbagai macam medan area
peperangan yang mereka tuju begitu. Jadi sepatu di sini artinya adalah bagaimana seseorang yang menghadapi persoalan, dia uh, mengalami uh, keteguhan hati atau katakanlah kerelaan sebab dia sudah mempersiapkan kakinya, mempersiapkan tenaganya untuk berjalan, melangkahkan kakinya untuk memberitakan firman Tuhan atau menyatakan kebenaran. Lalu yang berikutnya adalah perisai. Kita tahu perisai itu adalah yang melindungi dari peluru, serangan, atau hal-hal yang berusaha melukai tentara atau siapa yang menjadi memakai baju besi tadi. Nah, perisai itu berguna untuk melindungi, memagari diri supaya tidak terjadi luka atau apapun yang berusaha untuk melukai, mencederai tentara itu. Lalu apa yang bisa kita tangkap dari perisai ini? Tentunya perisai iman ya. Artinya kita butuh sesuatu yang membentengi kita, dan itulah yang disebut dengan iman. Sehingga kalaupun iblis atau penguasa berusaha untuk merobohkan diri kita, merobohkan iman kita, kita sudah punya perisainya atau pelindungnya. Lalu yang berikutnya ketopong. Ketopong ini atau topi baja ya. Tentara Romawi atau tentara pada umumnya menggunakan topi yang supaya membuat mereka melindungi bagian kepala. Tentu ini menambah keberanian sehingga si tentara itu menjadi lebih berani, lebih percaya diri. Nah, topi atau ketopong ini juga merupakan bagian dari perlengkapan rohani, sehingga disebutkan ketopong keselamatan, artinya si tentara atau pengikut Kristus, kalau kita artikan lagi sebagai pengikut Kristus, memiliki keberanian dan sebuah kepastian di dalam perjalanan hidupnya bahwa ada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang memelihara dan menjaga dia. Lalu yang berikutnya pedang. Ini pedang roh. Tentu kalau kita artikan ini, pedang roh artinya adalah firman Allah. Ya, itu senjata yang menjadi senjata utama bagi seorang tentara pada saat itu. Pedang itu untuk menyerang. Artinya bagaimana kita tidak hanya bertahan, tetapi kita juga bisa offense begitu ya, menyerang dengan cara memberitakan firman. Dan firman itu tentu boleh kita katakan seperti pedang bermata dua. Jadi firman Allah itu menyerang musuh, tetapi juga memotivasi, mengingatkan seseorang yang menyatakan firman itu supaya benar-benar melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Nah, itulah beberapa perlengkapan rohani, perlengkapan senjata Allah yang disebutkan di dalam teks ini. Maka apa yang bisa kita jadikan semacam kesimpulan ataupun beberapa poin-poin penting dari teks kita ini? Yang pertama, kebenaran itu bersumber dari Allah. Itu firman Tuhan. Jadi bila kita sudah dipersenjatai dengan firman Tuhan, siapapun yang menggoda kita, iblis, penguasa-penguasa jahat, itu tidak akan membawa dampak yang buruk bagi kita. Karena sudah dilindungi, sudah dipersenjatai oleh firman Tuhan. Jadi mungkin sebagai contoh, apapun yang merasuki pikiran kita, hati kita, yang jahat ataupun yang tidak dikehendaki Tuhan, bila firman itu ada di dalam diri kita, kita ingat dan kita pelihara, maka itu menjadi senjata utama kita untuk melawan segala tantangan. Yang berikutnya, kerelaan memberitakan Injil. Jadi Paulus dalam konteksnya dari penjara, dia berani sebagai seorang tentara Kristus, bahkan sampai di penjara, ini mengajak kita untuk rela memberitakan Injil. Mungkin kita tidak seperti Paulus yang begitu tragis, yang begitu berani sehingga dia martir begitu ya, tetapi dia menunjukkan bahwa kita juga dimampukan untuk rela memberitakan Injil dengan berbagai metode, baik itu dengan kemajuan zaman, dengan media sosial, dengan lingkungan sekitar kita. Bila kita berani dan rela untuk memberitakan Injil, maka
Untuk itulah kita dipanggil sebagai seorang yang ditugaskan memberitakan Injil selayaknya seorang tentara itu tadi. Lalu yang berikutnya, iman dan keselamatan sebagai perlindungan dari yang jahat. Iman kita itu harus kita pelihara teguh, iman kita kepada Kristus jangan sampai goyah, iman kita jangan sampai digadaikan oleh karena penguasa-penguasa, oleh karena pemerintah-pemerintah yang menawarkan kenikmatan-kenikmatan, atau yang lebih dalam lagi, yang bisa membuat kita mengkhianati Kristus itu sendiri. Justru iman itulah yang menjaga dan membentengi diri kita. Lalu yang terakhir adalah teruslah berdoa, sebab di dalam doa kita diberikan penguatan. Ada kalanya kita di titik terendah, tetapi kemudian kita diberikan kekuatan yang baru, nafas yang baru, tenaga yang baru ketika kita berdoa, dan tentunya dalam doa kita juga berjaga-jaga. Nah, hal tersebut kemudian mengingatkan kita bahwa Paulus mengandalkan kuasa Tuhan di dalam setiap penderitaannya. Maka Sobat Masapot, melalui topik minggu kita juga diingatkan kuat di dalam Tuhan. Apa yang menjadikan Paulus kuat tentu bukan karena kehebatannya, tetapi karena keimanannya, karena kuasa Tuhan yang hadir dalam dirinya. Maka sebagai refleksi dalam kehidupan kita sehari-hari yang boleh kita ambil dari firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama, ada 3 poin yang mau saya sampaikan. Yang pertama, kuat di dalam Tuhan artinya kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tinggal dalam Tuhan artinya kita membiarkan diri kita dikuasai oleh Tuhan, dipersenjatai oleh Tuhan, dimampukan oleh Tuhan untuk menghadapi tantangan, baik itu tipu muslihat iblis ataupun tantangan-tantangan eksternal, baik pemerintah, penguasa yang jahat, yang mau menekan kita, bahkan mau menjatuhkan iman kita. Yang kedua adalah tentu kita melakukan itu dengan prepare, ya, dengan kesiapan. Maka diperlukan proses demi proses. Dipersenjatakan oleh Tuhan lewat perlengkapan rohani tadi, tidak kemudian berjalan begitu saja. Militer juga, tentara juga mengalami proses latihan disiplin, maka kita pun harus mengalami proses pembentukan diri, karakter diri, sehingga ketika kita mendambakan kuat di dalam menghadapi setiap persoalan, kita kuat dalam Tuhan, tentu kita juga setia dan rela untuk mengikuti proses pembentukan diri kita, proses kesiapan-kesiapan mempersenjatakan diri kita tadi. Lalu yang terakhir, kita tahu bahwa penderitaan itu pasti akan kita alami, maka satu-satunya cara yang bisa kita lakukan adalah senantiasa mengandalkan Tuhan lewat doa. Maka firman Tuhan ini juga mengingatkan kita, orang yang berdoa tentu dia akan dikuatkan, sebab bukan dirinya yang membuat dia kuat, tetapi kuasa Roh Kudus. Karena permohonan yang terus-menerus dalam doanya kepada Tuhan, maka dia dikuatkan dan dimampukan untuk menghadapi penderitaan. Demikian beberapa poin-poin penting yang bisa saya sampaikan melalui sermon ini. Semoga Sobat Masapot dimanapun berada boleh semakin memperluas, memperdalam, merenungkan firman Tuhan ini, sehingga kita semuanya boleh kuat di dalam Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Bapa atas firman-Mu yang telah kami dengar. Tolonglah kami Tuhan agar kami kuat di dalam menghadapi segala tantangan hidup kami, sebab kami yakin bila kami bersama Tuhan, kami akan dikuatkan, dipersenjatai dengan perlengkapan rohani, sehingga kami boleh menghalau si iblis, menghalau segala tantangan yang menjatuhkan iman percaya kami. Terima kasih Bapa, biarlah Sobat Masapot yang menikmati tayangan ini boleh semakin dikuatkan dan semakin diberikan hikmat untuk boleh melakukan, memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa Sobat Masapot di sermon yang berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.